Oke, sekarang kita lanjutkan ke hubungan antara ekspresi reguler yang sudah kita pelajari tadi dengan notasi-notasinya dengan NFA dan DFA. Ya, NFA dan DFA yang sudah dengan NFA dan DFA yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, Anda masih ingat NFA itu apa? DFA itu apa? Jika Anda perlu mempelajari lagi, silahkan dibuka video-video yang disematkan di Bebas Umpu. Pada bahasan ini, kita akan membicarakan bagaimana cara membuat mesin DFA, ya, atau kita akan membuat diagram transisi yang menerima bahasa berupa string tertentu. Jadi dibalik. Kalau tadi kita belajar ada FSA, kemudian buat ekspresi regulernya, atau mungkin ada DFA atau NFA, kemudian kita cek apakah untai ini termasuk dalam bahasa yang diterima oleh DFA dan NFA. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membuat DFA dari sebuah ekspresi reguler, ya. Ekspresi reguler yang sudah kita pelajari kemarin atau tadi. Nah, misalnya seperti ini, ya. Kita ingin membuat mesin DFA yang menerima bahasa apa? Berupa semua string yang berakhiran dengan 00. Jadi DFA ini harus bisa menerima string yang akhirnya 00, 20, ya. Jadi misalnya 1100, 0100, 101, artinya double 0 di belakang. Apapun string di depannya harus bisa menerima dua angka 0 atau input 0 yang terletak di paling belakang. Ya, diketahui bahwa inputnya ada dua jenis, ada 0 dan 1. Ya, pertama kita buat ekspresi regulernya. Ya, secara umum kita tuliskan seperti ini, ya, polanya. Semua string yang berakhiran dengan 00 maka kita letakkan 00 di belakang, di paling belakang. Nah, di depannya ini, ya, karena tidak ada ketentuannya, yang pasti pokoknya bisa menerima 20, ya. Terserah di depan 20 itu ada string atau tidak, itu tidak masalah. Dan apapun jenis stringnya atau kombinasinya, mau 01, 110, dan sebagainya, itu harus bisa diterima. Yang penting berakhiran 00. Seperti itu. Maka caranya adalah apa? Caranya adalah kita meletakkan dalam kurung 0 plus 1 tutup kurung asteris, yang menandakan bahwa ini itu inputnya bisa 0, bisa 1. Jadi tanda plus ini bersesuaian atau sama dengan tanda union, ya. Sehingga bisa 0, bisa juga 1, bisa kombinasi keduanya, dan tanda asteris menandakan bahwa, atau tanda bintang menandakan bahwa boleh muncul, boleh tidak. Kalaupun muncul, boleh lebih dari 1, gitu, atau boleh lebih dari 1 kali. Nah, dari ekspresi ini kita kemudian membuat NFA-nya dulu, non-deterministiknya dulu, baru nanti kita buat ke deterministik, ya. Nah, mesin NFA-nya dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi sangat mudah, ya, kita terjemahkan. Nah, kalau untuk perulangan kita tahu seperti ini, ya, perulangan atau tanda asteris ini, ya, merujuk pada panah transisi yang kembali ke state itu sendiri, ya. Inputnya berapa? Inputnya 0, 1. Bisa 0, bisa 1. Boleh 0, boleh 1. Maka kita tuliskan 0,1. Kemudian 00, ya. 00 karena dia harus ada, maka kita tuliskan sebagai transisi fix, transisi yang menuju dari satu state ke state lain, yang inputnya 0, kemudian dari state ini menuju ke state akhir, ya, yang juga inputnya 0. Tabel transisinya, ya, tabel transisi dari NFA ini, ya. Nah, dari NFA ini kemudian diubah menjadi DFA, karena yang diminta oleh soal tadi adalah DFA. Anda bisa menggunakan langkah-langkah ekivalensi NFA ke DFA untuk menyelesaikan persoalan ini, ya. Yang di contoh ini DFA-nya menjadi seperti ini, ya. DFA yang ekivalen dengan NFA ini, ya.
Kemudian kita bisa mengecek kembali apakah DFA ini benar-benar bisa menerima untai yang dipersyaratkan, yaitu mengandung atau ada 20 di paling belakang ya. Kita cek dengan untai 00, 100, 000, 0100 ya, 1100 dan sebagainya. Intinya diakhiri oleh bilangan 00 atau string 00 ya. Ada bisa cek, misalnya kita cek satu saja 0100, nanti yang lain Anda silakan cek 0 dari key 0 kita transisikan ke sini 0 1 1 kembali ke sini ya, 1 0 0. Nah, ternyata untai 0100 diterima oleh DFA ini ya. Kalaupun 0000 yang ini ya, kita coba lihat 0 kemudian 0 ada 2 0 lagi 0 0. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengecek bahwa untai yang berakhiran 00 tadi diterima oleh mesin DFA ini, maka kita sudah bisa membuat sebuah DFA berasal dari sebuah ekspresi reguler ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua adalah memuat minimal 2 0 berurutan. Nah ini 2 0 berurutan sehingga letaknya tidak ditentukan ya. Karena letaknya tidak ditentukan, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang, maka kita buat ekspresi regulernya seperti ini ya. 0 0 kita letakkan di tengah, ekspresi atau notasi di depan dan di belakangnya itu bisa 1 ataupun 0 dan bisa ada bisa tidak. Ya, sehingga kita bisa taruh asteris di sini atau taruh bintang di sini ya. Sehingga nanti kalaupun di sini ada, itu tetap diterima, di depan ada tetap diterima, kedua-duanya yang mengapit 2 0 ini ada tetap diterima. Kalaupun tidak ada juga tetap diterima atau tetap sampai kepada state akhir. Sehingga NFA-nya bisa kita lihat seperti ini ya. 0 ya, ini tadi. Ini menjadi ini ya, karena berulang ada tanda asterisnya dengan input 01, kemudian 0 ada 0 ya, ini ya, dari key 0 menjadi key 1 dengan input 0, dari key 1 dilanjutkan ke key 2 atau state akhir dengan input 0 ya. Kemudian ini ya, itu digambarkan sebagai ini ya, transisi dari satu state ke state itu sendiri ya, dengan inputan 0 1. Nah, mesin NFA ini atau diagram transisi ini diubah menjadi diagram transisi DFA dengan cara atau langkah seperti yang ada pada video ekivalensi NFA kepada DFA yang sudah saya sematkan juga di Bebas Umpu. Ya, secara singkat NFA ini diubah menjadi DFA menjadi seperti ini DFA-nya ya. Ya, cukup kompleks ya. Anda bisa cek satu saja misalnya ini ya. Apakah string 110011 ya dengan 200 di tengahnya itu ya. Intinya ada 20 berdekatan. Ya, 20 double, entah itu letaknya di tengah, di belakang, di depan ya. Itu bisa diterima oleh DFA ini. Kita cek 110011 ya. 1 ya, dari state awal input 1 ke sini 1 1 1 0 0 1 1 sehingga untai 110011 ini juga diterima oleh DFA ini. Kemudian 101011 1 0 1 0 0 1 1 berakhir di state akhir dan diterima oleh DFA ini, maka diterima oleh DFA ini. Terakhir, nah ini kita
diberikan sebuah tantangan untuk membuat DFA yang berupa string di mana simbol ketiga dari kanan adalah 1. Ya. Simbol ketiga dari kanan berupa 1. Jadi, karena disebutkan simbol ketiga, berarti ada simbol ke-1 dan ke-2. Ke-1 dan ke-2 itu harus ada, sehingga ke-1 dan ke-2 itu harus diletakkan di sebelah kanan dari angka 1 tadi. Cara penulisan ekspresi regulernya ya, tetap dengan tanda dalam kurung 0 plus 1 karena tidak ditentukan string ke-1 dan ke-2-nya itu apa, maka kita bisa pakai 0 atau 1 dalam kurung ya. 0 atau 1 dalam kurung, jadi ini untuk menjadi string pertama atau string ke-1, kemudian ini untuk menjadi string ke-2, nah string ketiganya 1. Nah, string keempat atau di sebelah kirinya 1 tidak ditentukan harus ada atau tidak. Nah, kalaupun ada pun boleh berulang ya, karena tidak ditentukan apa-apa, maka Anda bisa menggunakan ekspresi reguler seperti ini. Di mana NFA-nya kemudian bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ya, 01 ini berulang. Kenapa? Karena ada asterisnya ini. Kemudian 1 ini merupakan transisi dari Q0 ke Q1, kemudian dilanjut dari Q1 ke state berikutnya yaitu Q2 dengan input 01 ya. Ini 01. Kemudian dari Q2 ke Q3 dengan input 01 diakhiri pada state akhir atau final state. Nah, NFA ini kemudian diubah menjadi DFA karena kita memerlukan DFA-nya ya, deterministic finite automata. Nah, untuk DFA ini Anda silakan bisa berlatih mengubah NFA ini menjadi DFA menggunakan langkah-langkah pada ekivalensi NFA kepada DFA. Itu yang saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih untuk atensinya dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.